Hai hai hai, kamu para pencinta film yang baik hati dan tidak sombong. Jumpa lagi bersama saya Mi and Mi. Apa kabar kalian? Mimin doakan agar selalu sehat dalam perlindungan Sang Pencipta. Nah, masih dengan film komedi romantis berjudul Ghost of Girlfriend Past yang menceritakan Connor Matt, seorang fotografer ternama, memiliki paras yang tampan dan menarik serta menjadi idola para kaum hawa. Walaupun begitu, Connor tak punya hati dalam urusan cinta dan tanpa bersalah mempermainkan wanita mana saja yang dianggapnya menarik. Hingga suatu hari saat menghadiri pernikahan saudaranya, ia dikunjungi oleh 3 hantu dari masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Bagaimana kisah Connor selanjutnya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita tengok ke isi cerita selengkapnya. Scene dibuka memperlihatkan Connor Matt, fotografer ternama, memasuki sebuah gedung untuk melakukan pekerjaannya. She plays sixth in Beijing. All right. Hey, good morning, ladies. So, Mr. Mead. Hey. Okay. Sedang asik-asiknya bercumbu, asistennya Melanie yang sudah terbiasa melihat kegiatan si bos mengingatkan akan pernikahan adiknya yang akan diadakan di rumah pamannya minggu depan. Connor tiba di tempat itu. Ia melewati ayunan yang tampaknya memiliki arti penting. Kemudian ia mengetuk jendela di mana adiknya yang bernama Pauli sedang melakukan sesi latihan untuk pernikahannya. Semua orang tampak gugup, tak percaya bahwa Connor akan datang sebab ia sangat membenci pernikahan. Ia kemudian membujuk Pauli untuk memikirkan kembali tentang pernikahan dan hidup bebas seperti dirinya. Pauli yang mendengar itu menganggap bahwa Connor hanya bercanda. Tiba-tiba Jenny menghampiri mereka. Jenny yang merupakan sahabat masa kecil Connor menyuruh Pauli untuk pergi dan memulai sesi latihan. Jenny kemudian meminta Connor untuk mendukung dan tak mengacau di acara pernikahan itu. Singkat cerita, Connor menaiki tangga di mana terpajang semua foto-foto mendiang pamannya. Ia sangat kagum dengan sang paman yang juga merupakan guru spiritualnya. Sifat playboy yang melekat pada dirinya merupakan hasil didikan dari sang paman. Sesampainya di kamar, ia melempar semua hiasan pernikahan ke perapian. Jenny yang melihat itu menegurnya. Connor berkata pamannya sedang berguling-guling dalam kuburan sebab ruangan itu digunakan untuk pesta pora selama seminggu saat ia masih hidup. Jenny mengatakan apa yang salah dengan itu. Ia tahu bahwa Connor tidak benar-benar brengsek dan ia tahu bahwa Connor melakukan hal itu untuk membuat wanita tidur dengannya. Tapi anggapannya selama ini salah. Connor tidak pernah berubah. Saat makan malam, Pauli meminta Connor untuk memberi kata-kata sambutan di acara pernikahannya. Connor mengatakan ia tidak bisa sebab tidak percaya pada pernikahan dan hanya orang-orang yang tidak berpendidikan saja yang percaya dengan itu. Ia menganggap cinta adalah mitos. Di toilet, Connor melihat hantu pamannya Wayne dan bertanya apa yang ia lakukan di situ. Wayne mengatakan ia kesini untuk memperingatkan Connor agar tidak menyanyiakan hidupnya seperti yang pamannya lakukan.
Connor bingung karena Wayne memiliki kehidupan yang hebat dan seorang legenda. Wayne berkata tak seharusnya Connor mengikuti jejaknya dan memberitahu bahwa Connor akan dikunjungi oleh 3 hantu yang akan membawanya mengenang kembali masa lalu dan akan melihat masa depan hidupnya. Salah satu hantu tersebut merupakan mantan Connor dahulu. Saat kembali ke pesta, Connor bertemu dengan ibu dari Sandra, calon istri Pauli. Ia berusaha merayu agar ibu Sandra mau tidur dengannya. Tentu saja ia menolak Connor. Lalu Connor merayu wanita lain dan berhasil. Tapi sebelum menyuruhnya ke kamar, Connor bertanya apakah ia orang yang sama yang tidur dengan Pauli. Sementara itu, Sandra mencoba untuk menjodohkan Jenny dengan seorang pria yang bernama Brett. Saat akan menuju ke kamar, Connor melihat Jenny bersama pria lain. Walaupun merasa cemburu, ia berusaha menutupinya. Tibalah Connor di kamar. Ia mengira wanita di dalam selimut adalah wanita pirang tadi. Tapi betapa kagetnya, ternyata itu adalah Allison, mantan terdahulunya. Kemudian ia membawa Connor mengunjungi masa lalu dengan maksud melihat masa lalu, Connor dapat merubah prinsip hidupnya. Connor melihat dirinya waktu kecil sedang bermain ayunan bersama Jenny. Semasa kecil, Connor merupakan anak yang baik dan sepertinya ia dan Jenny sudah saling menyukai pada saat itu. Singkat cerita, setelah kepergian orang tuanya, Connor dan Paul diasuh oleh pamannya Wayne dan Jenny terus berada di samping Connor. Waktu pun berpindah saat Jenny dan Connor beranjak remaja. Mereka berada di sebuah pesta dansa. Musik dansa mulai mengalun. Connor dan Jenny saling berpandangan. Connor bermaksud mengajak Jenny berdansa, tapi karena gugup, ia diam 1000 bahasa. Tepat saat itu, teman-teman Jenny datang dan mengatakan seseorang ingin berdansa dengan Jenny. Connor melihat Jenny sedang bercumbu dengan pria lain, maka cemburulah ia dan segera beranjak pergi dari pesta itu. Pamannya Wayne yang menjemput Connor marah saat melihat Connor menangis hanya karena seorang wanita. Kemudian pamannya mengajak Connor ke sebuah bar. Di sana pamannya mulai mengajari ilmu buaya darat pada Connor. Connor sangat kagum melihat keahlian pamannya saat merayu seorang wanita. Singkat cerita, saat ini Connor berusia 16 tahun. Mereka berada di ruang bawah tanah sedang berpesta. Jenny juga ada di tempat itu. Connor yang sekarang sangat berbeda, ia lebih percaya diri dan juga tampan. Berkat didikan dari pamannya, semua wanita di sana sangat kagum dengan ketampanannya, termasuk Jenny. Dalam hati, Jenny berharap Connor menyapanya dan mengajaknya untuk berkencan. Tapi Connor membalas rasa sakit hatinya dahulu dengan mencium gadis di depan Jenny, yang ternyata wanita itu adalah Allison, hantu pertama yang dikirim pamannya. Aksinya itu membuat Jenny kecewa dan sejak kejadian itu mereka tak pernah lagi bertemu. Kemudian Allison mengajak Connor berpindah saat Connor sudah dewasa dan terlihat ia dikelilingi oleh para wanita. Tak sengaja ia bertemu kembali dengan Jenny, cinta pertamanya. Connor kembali merayu Jenny, tapi Jenny tak mudah termakan rayuan Connor. Connor pun butuh waktu berbulan-bulan untuk memikat hati Jenny lagi. Dan akhirnya ia pun berhasil tidur dengan Jenny. Saat itu Connor mulai merasakan jatuh cinta lagi dan mulai menganggap Jenny sebagai seorang kekasih, di mana hal itu melanggar kode etik seorang playboy. Cepat tersadar, ia berencana untuk pergi, tapi kedapatan oleh Jenny. Jenny berkata ada 2 tipe wanita,
Yang pertama, bercinta dan ditinggalkan. Yang kedua, bercinta dan dipeluk. Jenny adalah tipe yang kedua. Ia memberikan waktu 3 detik agar Connor kembali ke tempat tidur, atau Jenny tidak akan pernah menghubungi Connor lagi. Ia pun langsung kembali memeluk Jenny. Tapi saat bangun dari tidur, ternyata Connor sudah tidak berada di samping Jenny. Allison dan Connor tiba di suatu tempat di mana terdapat semua wanita yang pernah tidur dengannya. Kemudian semua wanita tersebut mulai berusaha meraih Connor dan mengatakan mereka merindukannya. Connor lalu berteriak. Ia pun tiba kembali ke kamarnya. Connor segera mencari alkohol untuk menenangkan diri. Saat membuka tutup botol, tak sengaja mengenai penyangga kue pernikahan. Kejadian tersebut membuat Sandra marah besar dan memaki Connor di depan banyak orang. Kemudian ayahnya berusaha untuk menenangkan Sandra. Jenny meminta Connor untuk bertanggung jawab dengan membersihkan sisa-sisa kue di lantai. Karena suasana mendukung dan mereka tinggal berdua, Connor meminta maaf atas kesalahan yang ia lakukan saat meninggalkan Jenny dulu dan meminta agar Jenny kembali menjalin hubungan dengannya. Jenny mengatakan betapa brengseknya Connor dulu saat meninggalkan dirinya. Jenny tak mau hal itu terulang lagi, lantas ia langsung pergi dari sana. Karena cintanya ditolak dan untuk menghindari hantu berikutnya datang, ia masuk ke dalam mobil berencana pergi dari sana. Di mobil, ia bertemu dengan Melanie, si asisten yang merupakan hantu kedua. Melanie mulai menunjukkan perilaku orang-orang di pesta tersebut. Betapa bahagianya mereka ketika Connor tidak ada di sana. Ia bahkan mendengar mereka menjelek-jelekan dirinya. Tapi tidak dengan Paulie. Ia sangat bahagia punya saudara seperti Connor. Sebab ketika orang tua mereka meninggal, Connor selalu melindungi Paulie. Paulie sangat menyayangi Connor dan yakin Connor dapat berubah. Connor sangat tersentuh mendengar perkataan Paulie. Kemudian Melanie menunjukkan kedekatan Jenny dengan Brad. Connor khawatir hubungan mereka dapat berlanjut sebab sampai sekarang ia masih mencintai Jenny. Connor tak percaya dengan yang diperlihatkan Melanie. Kemudian ia bertemu kembali dengan pamannya. Di sana pamannya mulai menunjukkan bukti-bukti pada Connor, mulai dari tisu yang berjatuhan dari langit yang digunakan semua mantan Connor saat menghapus air mata mereka. Setelah sadar, Connor kembali masuk ke dalam rumah. Ia kaget mendapati Sandra dan Paulie sedang bertengkar. Pertengkaran itu rupanya dipicu karena Connor membocorkan bahwa Paulie pernah tidur dengan salah satu teman Sandra. Sandra marah besar sebab Paulie mengkhianatinya. Keadaan bertambah buruk karena Connor menyuruh Sandra mencari pria lain saja jika Sandra ingin pria yang suci. Paulie yang kecewa dengan sikap Connor menyuruhnya untuk pergi dari rumah itu. Connor keluar rumah sambil berteriak karena kesal. Tak lama kemudian, hantu yang ketiga muncul. Hantu tersebut membawa Connor ke masa depan di mana ia melihat pernikahan Jenny, wanita yang dicintainya. Lalu ia juga melihat Paulie di sana yang hidup seorang diri tanpa pendamping hidup. Yang lebih kaget lagi saat pemakaman dirinya, hanya Paulie yang hadir untuk mengucapkan perpisahan dan memberi penghormatan terakhir. Pamannya muncul kembali dan mengatakan bahwa orang-orang seperti mereka tidak akan mendapat pemakaman yang besar. Bahkan tidak ada satu orang pun yang akan merindukan mereka. Pamannya kemudian mendorongnya jatuh ke lubang yang membuatnya ketakutan dan bersumpah bahwa ia bisa berubah. Connor kemudian terbangun dari tempat tidurnya.
ia bergegas untuk menghadiri pernikahan Pauli. Sesampainya di bawah, ia hanya melihat kesunyian. Pauli mengucapkan selamat pada Connor karena keinginannya sudah tercapai. Kini Sandra membatalkan pernikahan mereka. Connor kemudian mencari cara untuk mengejar Sandra agar mereka bisa menikah pada hari itu juga. Akhirnya ia berhasil bertemu dengan Sandra. Pertama-tama, Connor meminta maaf atas semua kesalahannya yang membuat pernikahan Sandra dan Paul hancur. Kedua, ia memohon agar Sandra jangan lari dari pernikahannya dan meyakinkan Sandra melupakan kesalahan Paul yang telah lalu. Karena menurut Connor, Sandra tidak peduli dengan masa lalu Paul sebab Sandra sangat mencintai Paul dan pasti bisa memaafkannya. Sandra sangat tersentuh dengan perkataan Connor dan setuju untuk menikah dengan Paul. Di luar, Jenny terlihat duduk di ayunan seorang diri. Connor datang menghampiri, terlihat kebahagiaan di antara mereka. Connor berusaha memujuk Jenny untuk kembali bersamanya. Bahkan ia menunjukkan foto kecil Jenny yang selalu ia simpan dalam dompet. Dengan foto tersebut, ia membuktikan bahwa Jenny adalah cinta pertama dan sampai sekarang sangat mencintai Jenny. Jenny pun luluh dan memberi kesempatan kepada Connor. Dengan begitu, berakhirlah cerita film ini. Bicara tentang cinta, memang tak ada habisnya. Setia itu mahal. Oleh sebab itu, orang murahan tidak akan pernah bisa melakukannya. Jika kamu suka dengan channel ini, silakan subscribe, komen, and share ke semua media sosial yang kamu punya. Sampai jumpa di cerita film lainnya. Bye!